Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Oktarisa, dokter jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar saya dengan orang tua dari adik Budi Aryawan? Ya, Untuk Bapak namanya siapa? Budi Aryawan. Bapak Budi Aryawan. Untuk umurnya berapa, Pak? 42. 42. Untuk alamatnya di mana, Pak? Jalan Bogor nomor 2, Kota Tiga. Lalu kemudian untuk pekerjaannya boleh tahu Bapak bekerja sebagai apa? Tidak usah. Baik Bapak, jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai tindakan kedokteran yang akan diberikan kepada anak Bapak. Di mana keputusan untuk persetujuan tindakan kedokteran ini berada di tangan Bapak. Dan Bapak juga tidak perlu merasa ragu ataupun sungkan jika ada yang ingin Bapak tanyakan mengenai tindakan kedokteran ataupun kondisi dari anak Bapak ini. Dan juga untuk segala tindakan kedokteran dan kondisi dari anak Bapak ini akan dijaga kerahasiaannya karena ini merupakan rahasia medis. Sebelum itu apakah sudah jelas, Pak? Sudah jelas. Baik, jadi di sini yang pertama saya akan membahas mengenai diagnosis dari anak Bapak. Untuk diagnosis dari anak Bapak itu adalah anak Bapak mengalami gastroenteritis dengan dehidrasi berat. Di mana dasar dari diagnosis ini adalah bahwa dari anamnesis dan pemeriksaan fisik di mana pada anamnesis ini diketahui bahwa anak Bapak ini telah mengalami diare sejak 4 hari yang lalu dan juga muntah sejak kemarin. Dan juga dari pemeriksaan fisik sendiri juga didapatkan untuk tanda-tanda vital dari anak Bapak ini menurun dan juga terdapat dehidrasi berat. Nah, sehingga hal ini dapat mengindikasi kepada dapat terjadinya shock. Nah, sehingga kami menyarankan untuk melakukan tindakan kedokteran yaitu dengan pemasangan infus intravena. Nah, di mana infus intravena ini akan dipasang di salah satu region di tubuh anak Bapak, di mana untuk peralatan yang diperlukan yaitu ada selang infus, jarum infusnya dan jarum infus, plaster, peralatan antiseptik dan lainnya. Nah, di mana untuk pemasangan infus ini nantinya saya akan biasanya ini dipasang di salah satu regio di tubuh anak Bapak, yaitu biasanya di regio tangan, di pembuluh darah yang ada di tangan tersebut. Di mana di sini saya akan mengikat dengan anak Bapak itu dengan turnus terlebih dahulu, lalu kemudian akan memasangkan jarum infus tersebut. Tapi sebelum dipasangkan itu saya akan membersihkan regio tersebut dengan menggunakan larutan antiseptik agar steril. Nah, lalu kemudian setelah itu saya akan memfiksasi, dan juga bisa diberikan dan dari pemasangan infus ini itu bertujuan untuk meresusitasi cairan atau memulihkan cairan dari tubuh anak Bapak ini, menstabilkan kondisinya, dan juga untuk pemberian injeksi antibiotika, di mana pemberian infus intravena ini juga berfungsi untuk menghentikan gejala muntah dan diare dari anak Bapak ini. Nah, lalu kemudian juga untuk risiko dan komplikasi dari pemasangan infus intravena ini yaitu kemungkinan akan terjadinya pembengkakan dan ada pencarian regio lain untuk pemasangan infus. Nah, untuk komplikasinya itu sendiri ada pembengkakan akibat pemasangan infus intravena ini. Dan juga akan terdapat rasa nyeri saat pemasangan infus intravena ini. Nah, kemudian di sini untuk prognosisnya itu mengarah ke itu bayi atau dubia ad bonum, di mana ini bertujuan untuk memulihkan anak Bapak. Lalu untuk tindakan alternatif lain yang juga dapat kami berikan yaitu adalah dengan pemberian obat secara oral dan cairan non oral. Namun untuk pemberian obat secara oral ini itu efektivitasnya itu atau reaksi kerja obatnya itu lebih lambat dibandingkan dengan pemasangan infus intravena. Nah, lalu kemudian untuk tujuan tindakan yang kami lakukan ini adalah tujuan kuratif atau untuk pengobatan sehingga kondisi anak Bapak ini dapat pulih. Lalu kemudian setelah pemasangan infus ini, jika terdapat rasa nyeri yang berlebih, Bapak dapat
Bapak dapat menghubungi tenaga medis yang ada. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Tidak, tadi semuanya sudah jelas. Tadi semuanya sudah jelas ya Pak ya. Baik, jadi apakah Bapak menyetujui atau menolak tindakan kedokteran ini? Saya setuju. Disetujui ya Pak ya. Baik, Bapak bisa menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran ini. Formulir persetujuan kedokteran ini, dan saya juga akan menandatangani formulir tersebut. Dan untuk tenaga keperawatan tenaga perawatan atau tenaga medis bisa menandatangani formulir ini sebagai saksi. Baik, silakan. Baik, karena formulir ini telah ditandatangani, ini merupakan bukti persetujuan tindakan kedokteran yang akan diberikan. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan mempersiapkan peralatan dan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakan kedokteran. Terima kasih, selamat pagi.